Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etam manggalamuttamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, kepada para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, kembali saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Wihara Padumutara yang telah menyelenggarakan acara Dhamma Kelas yang dilaksanakan beberapa sesi, yang mana untuk saya mendapatkan waktu 4 sesi untuk membicarakan tentang hal yang berkaitan dengan bhavana, dengan meditasi. Dan malam hari ini merupakan sesi yang kedua. Pada minggu yang lalu, secara singkat saya telah menyampaikan, tentu apa yang saya sampaikan itu saya ambil dari berbagai khotbah Sang Buddha yang terdapat dalam Tipitaka, yang mana yang saya sampaikan secara singkat berkaitan dengan arti bhavana, yang mana meditasi Buddhis yang diajarkan oleh Sang Buddha menggunakan istilah bhavana atau secara komplit citta bhavana. Nah, citta bhavana artinya adalah pengembangan batin. Dan dalam pengembangan batin itu terdapat 2 hal, banyak hal, tetapi ya di dalamnya juga ada 2 hal, yaitu pengembangan ketenangan dan pengembangan kebijaksanaan. Jadi pengembangan samatha dan pengembangan vipassana. Jadi selama ini banyak di antara kita berpikir bahwa samatha dan vipassana itu semacam metode bermeditasi. Tetapi sebenarnya samatha dan vipassana itu mengacu kepada kualitas batin. 2 kualitas batin yang mesti dikembangkan. Yang pertama adalah kualitas batin ketenangan, yaitu samatha. Yang kedua kualitas batin vipassana, pandangan terang yang mengacu kepada kebijaksanaan. Nah, 2 kualitas batin ini sangat penting dalam pengembangan batin, terutama dalam praktek ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahwasanya kita semua diajak untuk mengarahkan batin kita dalam upaya untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, dalam upaya untuk melenyapkan kotoran batin, 2 pengembangan kualitas batin ini sangat dibutuhkan. Baik ketenangan maupun kebijaksanaan itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau orang kemudian mengatakan, oh kalau Anda praktek samatha itu paling nanti mencapai jhana. Tapi kalau praktek vipassana nanti mencapai kesucian. Sebenarnya sejauh apa yang disabdakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha dalam sutta-sutta, dalam Tipitaka, sebenarnya 2 pengembangan batin ini mempunyai satu tujuan. Tujuannya tidak lain adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Apakah itu samatha atau vipassana, keduanya dibutuhkan dengan tujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Ini telah disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha di berbagai khotbah. Yang salah satunya terdapat di dalam Dutiya Samadhisutta Anguttara Nikaya, dalam Asurawaga. Nah, di sana dengan jelas Sang Buddha mengatakan bahwa 2 pengembangan batin ini sangat dibutuhkan.
Ajatang ceto samata, yaitu samata itu sendiri, dan juga adi banyak dhamma vipassana, yaitu vipassana, keduanya dibutuhkan dalam upaya untuk pelenyapan kotoran batin, pelenyapan asawa. Nah, sehingga di sini dalam kita bermeditasi, dalam kita mengembangkan batin kita, samatha, vipassana itu sangat penting untuk keduanya dikembangkan. Memang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang meditasi ketenangan, memang meditasi ketenangan ini memang sudah ada. Sebelum Sang Buddha ini muncul di India, itu memang sudah ada, sudah dipraktekkan oleh para pertapa dan juga para brahmana. Orang-orang di India pada waktu itu sudah banyak dari mereka yang mempraktekkan meditasi yang menimbulkan ketenangan. Dan memang meditasi yang menimbulkan ketenangan di sini memang mengacu kepada, kalau dikembangkan sedemikian rupa, memang akan membawa kepada jhana. Nah, pencapaian-pencapaian jhana ini yang muncul dari ketenangan itu memang sudah dipraktekkan, sudah dikembangkan bahkan sebelum Sang Buddha muncul. Ini bisa terlihat di berbagai khotbah. Sebagai contoh, misalnya di dalam Brahma Jala Sutta. Nah, di sana dalam Brahma Jala Sutta, Sang Buddha yang menyampaikan bahwa ada orang-orang yang dalam praktek pengembangan batin mereka bisa mencapai jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, jhana keempat. Bahkan ada orang-orang yang juga mempraktekkan meditasi pengembangan batin sehingga mencapai pencapaian konsentrasi yang lebih tinggi lagi, yaitu winyana akasancanayatana, winyanancanayatana, akincanayatana, dan bahkan dewasanya nasanya yatana. Tetapi mereka ini walaupun telah mencapai yaitu tingkatan-tingkatan konsentrasi yang ditimbulkan dari pengembangan ketenangan, mereka memiliki pandangan salah terhadap pencapaian mereka, sehingga ya pencapaian mereka ini juga bagian dari yaitu pandangan salah, terutama ketika mereka melihat dengan cara berpikir yang salah. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan seperti ya bagaimana ketika Sang Buddha sebelum beliau mencapai kebuddhaan, sewaktu beliau masih sebagai seorang bodhisattva, yaitu Siddhartha atau Siddhartha Gautama, sebagai pertapa Gautama. Nah, beliau juga pernah belajar dari dua orang guru meditasi, yaitu dari Alara Kalama dan dari Uddaka Ramaputta. Nah, dari dua guru meditasi ini, bodhisattva waktu itu sebelum menjadi Buddha juga telah mencapai tingkatan-tingkatan konsentrasi yang tinggi. Bukan hanya sekedar jhana 1, 2, 3, 4, bahkan tingkatan konsentrasi yang tinggi yang kemudian dikenal sebagai arupa jhana. Jhana non-materi, yang mana dikatakan dari Alara Kalama, bodhisattva yang mendapatkan pemahaman, pengetahuan, pencapaian, yaitu akincanayatana, landasan kekosongan. Kemudian bersama-sama belajar dengan Uddaka Ramaputta. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan dalam khotbah, dalam sutta, Uddaka Ramaputta itu bukan guru dari bodhisattva, bukan guru dari pertapa Gautama, tetapi lebih mengacu kepada teman, ya teman seperjuangan. Ya teman seperjuangan, teman brahmacari. Nah, belajar bersama-sama dengan Uddaka Ramaputta kemudian mencapai newasanya nasanya yatana. Jadi mencapai landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. Ini adalah konsentrasi yang tinggi. Dan ini dikembangkan melalui ketenangan. Nah, kita melihat bahwa ada referensi, ada sutta-sutta yang memang mengacu bahwasanya meditasi ketenangan ini memang sudah dikembangkan, sudah dipraktekkan oleh orang-orang di India. Nah, bahkan kalau kita perhatikan, kalau kita berbicara tentang yaitu keberadaan 31 alam kehidupan, ya tentu kan 4 alam kehidupan itu dan juga alam-alam Brahma itu kan sebenarnya diperoleh ketika seseorang itu mencapai jhana. Nah, sehingga dengan yaitu keberadaan alam-alam kehidupan ini, ya terutama adalah mereka yang terlahir di alam Brahma, dan mereka mencapai kelahiran di
alam mereka itu kan karena pencapaian jana, karena pencapaian pengembangan ketenangan yang dikembangkan sedemikian rupa hingga mencapai tingkatan-tingkatan konsentrasi yang tinggi. Nah, jadi sudah ada, samatha itu memang sudah ada sebelum Sang Buddha. Tetapi, walaupun samatha ini sudah ada, Sang Buddha masih menggunakan samatha ini sebagai media, sebagai instrumen yang nantinya membantu seseorang dalam upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Karena tidak bisa kita ingkari bahwasanya walaupun seseorang yang telah mencapai jana itu bisa masih memiliki pandangan salah, seperti yang disampaikan di dalam Brahma Jala Sutta, tetapi untuk bisa mencapai pencapaian jana itu tidak mudah. Mereka harus memiliki yaitu moralitas. Mereka harus bagaimana mampu setidaknya melenyapkan rintangan-rintangan yang membawa kepada seseorang tidak mencapai jana, rintangan-rintangan yang nantinya merintangi seseorang dalam pencapaian jana. Nah, rintangan batin, dan ini mengacu kepada kotoran batin. Nah, sehingga orang yang telah mencapai jana ini, walaupun seandainya dia itu bukan yaitu murid Sang Buddha, mereka sebenarnya secara spiritual itu sudah berkembang sekali. Karena mereka terlatih dalam batin mereka. Nah, sehingga Sang Buddha melihat manfaat dari pengembangan ketenangan, pengembangan samatha sampai pencapaian jana. Nah, beliau juga masih mengajarkan para siswanya, pada para siswanya untuk juga mencapai pencapaian jana. Nah, kita bisa melihat kenapa pada waktu Sang Buddha ini pertama kali, tidak lama setelah beliau mencapai pencerahan, lantas beliau berpikir, siapakah yang paling layak, paling patut untuk mendengarkan khotbah beliau pertama kalinya. Berpikir demikian, Sang Buddha terpikir, wah, dua guru meditasi, yaitu Alara Kalama dan juga Udakara Maputa. Mereka adalah orang-orang yang memang sudah sepatutnya, sudah sepantasnya untuk mendengarkan dhamma yang ditemukan oleh Sang Buddha. Dan kalau mereka mempunyai kesempatan mendengarkan dhamma, mereka akan mudah sekali memahami dhamma Sang Buddha. Mengapa? Karena batin mereka memang sudah berkembang. Dengan pencapaian akincanayatana, pencapaian newasanyana-sanyayatana, itu sudah berkembang sekali. Sehingga ketika cara berpikirnya itu bisa diubah sedikit, dalam artian pencapaian jana pun juga bukan sebagai tujuan, itu juga fenomena yang mengalami pelenyapan, mengalami kepadaman, dan bukan sebagai goal, bukan sebagai yaitu yang tertinggi. Nah, mereka bisa mengerti dhamma. Tetapi sangat disayangkan, begitu Sang Buddha berpikir demikian, kemudian para dewa menemui, mengatakan, menyampaikan bahwa mereka sudah meninggal. Dan Sang Buddha sendiri juga mengetahui dengan kekuatan batin beliau, mereka sudah meninggal di alam arupa loka, alam tanpa materi yang tidak memungkinkan bagi mereka yang terakhir di sana untuk bisa mendengarkan dhamma, karena sudah tidak ada materi, tidak ada yaitu materi yang bisa digunakan untuk mendengarkan dhamma. Nah, kita bisa melihat dari cerita ini bahwa jana ini juga penting untuk dikembangkan dalam upaya membantu melenyapkan kotoran batin. Dan juga ada satu yaitu khotbah yang bisa kita temukan di dalam Mahasacaka Sutta. Jadi dalam salah satu khotbah Majjhima Nikaya ada khotbah Mahasacaka Sutta. Nah, di sana ada dialog antara Sang Buddha dengan seorang yaitu murid Niganta, yaitu Sacaka. Ada dua khotbah, yang pertama Cula Sacaka, yang kedua adalah Mahasacaka. Kalau Cula Sacaka ini menemui Sang Buddha untuk berdebat. Tetapi dalam Mahasacaka tidak untuk berdebat. Karena Sacaka ini sudah memahami, Sang Buddha ini luar biasa. Nah, di dalam Mahasacaka Sutta ini, Sang Buddha menceritakan kisah perjalanan beliau, tentu secara singkat, dalam upaya untuk mencapai pencerahan. Pertemuan dengan Alara Kalama, pertemuan dengan Udakara Maputa, sampai berbagai praktek penyisaan diri
Itu diceritakan dalam Mahasa Cakasutta ini. Nah, ketika Sang Buddha pada waktu itu sebagai seorang bodhisattva, sebagai seorang betapa, mempraktekkan penyiksaan diri dan tidak mencapai apapun, pada waktu itu bodhisattva berpikir, merenung, dan ingat dulu ketika saya masih kecil, berumur 7 tahun, saya duduk di bawah pohon jambu. Ketika ayah dan juga yaitu orang-orang lain sedang melakukan upacara membajak. Saya duduk di bawah pohon jambu. Nah, di sana mencapai yaitu jhana pertama. Lantas pada waktu itu bodhisattva berpikir, apakah jhana ini merupakan jalan yang membawa kepada pencerahan? Terpikir demikian. Karena selama ini bodhisattva ini berpikir bahwa tidak mungkin seseorang mencapai pencerahan dengan cara berbahagia. Mencapai pencerahan itu dengan cara menderita. Karena memang pada waktu itu ada satu kepercayaan, terutama dari para pertapa, para paribajaka, pengembara, kemudian para ajiwaka, termasuk yaitu kaum Niganta. Mereka percaya bahwa orang bisa mencapai pencerahan, mencapai pembebasan dengan cara menyiksa diri. Nah, sehingga pada waktu itu bodhisattva berpikir bahwa penyiksaan diri inilah cara yang membawa pada pencerahan. Tidak mungkin dengan cara berbahagia, kemudian seseorang bisa mencapai pencerahan. Tetapi pada saat berpikir demikian, ada perenungan lagi. Tetapi bukankah kebahagiaan yang muncul dari jhana ini bukan kebahagiaan biasa? Bukan kebahagiaan yang muncul dari kesenangan indera. Bahkan kebahagiaan yang muncul ketika seseorang melepaskan kesenangan indera. Ketika seseorang melepaskan kama suka, kemudian mencapai nikama suka, kebahagiaan karena apa? Karena meninggalkan kesenangan indera. Kenapa harus takut dengan kebahagiaan ini? Waktu itu bodhisattva berpikir demikian. Wah, ini pasti adalah jalan untuk mencapai, untuk membawa kepada pencerahan. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya kemudian Pertapa Gautama sebagai bodhisattva pada waktu itu kemudian meninggalkan praktek penyiksaan diri. Meninggalkan praktek penyiksaan diri, kemudian beliau mulai makan, mulai berpindah patah, makan, kuat, dan akhirnya mendapatkan makanan dari Sujata. Nah, kemudian pada saat bulan purnama di bulan Waisak, beliau berada di bawah pohon Bodhi, mencapai pencerahan. Nah, kalau kita melihat bagaimana Sang Buddha mencapai pencerahan seperti sesuai dengan apa yang disampaikan beliau dalam Bhayabhera Sutta, Majjhima Nikaya, nah, kita juga bisa mengarai bahwa Sang Buddha sendiri sebelum mencapai pencerahan, beliau juga yaitu mengembangkan tingkat-tingkat konsentrasi jhana, yaitu jhana pertama, kemudian beranjak ke jhana kedua, kemudian meningkat lagi jhana ketiga, kemudian jhana keempat. Kemudian dengan pencapaian jhana itu, kemudian beliau menggunakan konsentrasi jhana ini untuk mengarahkan batinnya untuk mencapai pengetahuan-pengetahuan tinggi, yaitu mencapai pengetahuan Pubbeni Wasanusati Nyana, ya, pengetahuan untuk melihat kehidupan-kehidupan yang lampau, tidak hanya 1, 2, 3 kehidupan, bahkan ratusan ribu kehidupan, berkalpa-kalpa kehidupan. Kemudian dengan pencapaian jhana pun juga batin yang sudah teguh, sudah kokoh, sudah fleksibel, sudah matang, sudah siap dikerjakan, untuk dijadikan, untuk diarahkan kemana saja. Kemudian diarahkan untuk yaitu pencapaian Dibacaku, mata dewa. Dengan kekuatan mata dewa, beliau bisa melihat bagaimana makhluk-makhluk ini lahir mati sesuai dengan karmanya masing-masing. Nah, dengan jhana keempat ini, dengan batin yang sudah mencapai jhana, kemudian
diarahkan baktinya untuk pelenyapan kotoran batin, untuk asawakaya, untuk pencapaian pengetahuan asawakaya, penghancuran, pelenyapan kotoran batin. Nah, inilah yang kemudian ketika itu dicapai, beliau yang tadinya adalah sebagai seorang bodhisattva, kemudian mencapai pencerahan dan dikenal sebagai seorang Buddha. Nah, kita bisa melihat bahwa Sang Buddha sendiri menggunakan jhana sebagai pondasinya untuk pencapaian pencerahan. Dan oleh sebab itu, kalau kita melihat yaitu khotbah-khotbah Sang Buddha, kita bisa mengkaji bahwasanya bagaimana jhana ini juga dianjurkan oleh Sang Buddha untuk yaitu pencapaian pencerahan. Ya tentu jhana yang kemudian disertakan dengan yaitu pencapaian vipassana atau dengan pengembangan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat seperti yaitu Jalan Mulia Berunsur 8. Nah, Jalan Mulia Berunsur 8 sebagai jalan yang membawa kepada pencerahan, salah satunya adalah salah satu faktor yang terakhir, tidak lain adalah sama-samadhi. Konsentrasi yang benar, yang mana itu juga definisinya adalah definisi tentang 4 pencapaian jhana. Jhana 1, 2, 3, dan 4. Biasanya demikian. Dan kalau kita perhatikan seperti yang juga minggu lalu kita sudah membahasnya, bagaimana Bhante Ananda juga menyampaikan bahwasanya para biku yang biasanya datang kepada beliau dan juga bikuni yang datang kepada beliau, ketika mereka mencapai atau mengklaim pencapaian arahanta, mereka mencapai dengan cara apa? Ada yang samata kemudian vipassana, dan vipassana kemudian samata, ada yang samata dan vipassana secara berbarengan. Bahkan yang keempat pun juga kalau kita melihat dari kitab komentar juga praktek samata dan vipassana juga. Nah, yang mana kita bisa melihat bahwa samata di sini juga ikut andil dalam yaitu membawa seseorang untuk pelenyapan kotoran batin. Oleh sebab itu, seperti di dalam yaitu Atthaka Nagara Sutta Majjhima Nikaya juga kita bisa melihat bahwasanya ada 11 cara yang bisa digunakan untuk pencapaian kesucian atau dengan digunakan untuk pelenyapan kotoran batin. Yang mana 11 cara ini di situ juga menyertakan pencapaian jhana. Artinya seseorang mencapai jhana, kemudian setelah mencapai jhana kemudian dilihat dengan kebijaksanaan bahwa jhana ini pun juga sifatnya adalah api sacintaitang, jadi masih bisa dipikirkan, berkondisi, berubah. Yang masih bisa dipikirkan, yang berkondisi, yang berubah, itu juga sifatnya yaitu masih sesuatu yang sangkata, sesuatu yang sebenarnya bukan pencerahan. Nah, itu juga tidak patut untuk dilekati, tidak patut untuk digenggam. Nah, dengan berpegang pada itu, dengan pemahaman kebijaksanaan demikian, yang diawali dari pencapaian jhana, pencapaian ketenangan, nah seseorang bisa juga mencapai pencerahan, bisa juga melenyapkan kotoran batin. Nah, sehingga di sini, dari berbagai khotbah, kita bisa melihat bahwasanya bagaimana samata ini juga penting untuk dikembangkan. Bahkan pencapaian jhana juga sangat penting untuk dikembangkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana? Kalau kita melihat dari berbagai khotbah, bagaimana seseorang bisa mengembangkan ketenangan, kondisi batin yang tenang, dan bisa diarahkan pada pencapaian jhana. Nah, tentu banyak hal yang harus dilakukan. Kalau kita melihat dari yaitu Ganaka, Moggallana Sutta, dan khotbah-khotbah lain, sebenarnya untuk mencapai jhana itu sesuatu yang tidak mudah. Mengapa? Karena ada banyak tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Misalnya apa seseorang, biasanya Sang Buddha itu mengajarkan kepada para siswa beliau. Yang pertama diajarkan adalah sila. Patimokkha Sangwara. Jadi seseorang harus memiliki, katakan kalau seorang biku harus terkendali melalui patimokkha, atau dengan kata lain harus memiliki sila yang baik, harus menjaga moral yang baik. Kalau Anda sebagai seorang rumah tangga,
ya harus menjaga 5 moralitas. Atau dalam waktu-waktu tertentu harus mempraktikkan 8 sila. Nah, kemudian kalau moralnya sudah terjaga dengan baik, sudah dirawat dengan baik, nah Sang Buddha kemudian menganjurkan kepada para siswa beliau untuk memiliki indriya samvara, untuk bisa mengendalikan indera-inderanya. Artinya mengendalikan indera di sini ya melihat objek, mendengar suara, membaui bebauan, mengecap rasa, bersentuhan. Nah, di situ tidak memunculkan kotoran batin. Ya, tidak memunculkan yaitu pikiran-pikiran yang negatif. Artinya dalam pengalaman, setiap pengalaman indera hendaknya seseorang batinnya terkendali, tidak terseret, tidak terbawa oleh kotoran batin ketika merespon objek-objek dari indera. Nah, kalau seseorang sudah terkendali indranya atau indriya samvara, nah biasanya Sang Buddha juga menganjurkan kepada siswa beliau untuk apa? Untuk memiliki santudi, memiliki santosa. Santosa artinya adalah memiliki kepuasan, puas terhadap 4 kebutuhan pokok. Jadi apapun yang ada berkaitan dengan 4 kebutuhan pokok, itulah yang diterima dan di situ harus merasa puas. Jadi tidak banyak keinginan, tetapi hanya memiliki sedikit keinginan. Nah, jadi harus memiliki santudi, memiliki santosa, memiliki rasa puas. Nah, biasanya kalau seseorang sudah memiliki rasa puas, kemudian diarahkan lagi untuk memiliki sati sampajana, untuk memiliki perhatian dan pengetahuan. Artinya, dalam hal ini adalah ya, apapun yang dilakukan, lakukan dengan penuh perhatian. Nah, jadi harus sadar, harus waspada terhadap apapun yang dilakukan. Apakah ketika melihat, mendengar, membaui, mengecap, ya bersentuhan, berjalan, berdiri, duduk, berbaring, lakukan itu dengan kewaspadaan. Nah, kemudian kalau sudah memiliki demikian, nah biasanya akan diarahkan lagi harus memiliki jagara. Jagara itu wakefulness, artinya wakefulness di sini ya hampir seperti sati, hampir seperti sati samajana. Nah, biasanya wakefulness di sini atau katakan ya kondisi batin yang terjaga di sini ya karena pengembangan sati itu sendiri yang membawa seseorang batinnya itu sangat terjaga. Artinya ya ada semacam kondisi di mana ya batinnya itu selalu terjaga, batinnya itu selalu waspada. Itu wakefulness jagara. Nah, biasanya kalau seseorang itu sudah memiliki sila yang baik, indera-inderanya juga terjaga, tidak banyak keinginan, ya sudah merasa puas dengan apa yang dimiliki, sati sampajana juga sudah berkembang, kemudian ya wakefulness-nya juga sudah berkembang. Nah, Sang Buddha biasanya mengarahkan, pergilah ke hutan, pergilah ke bawah pohon, pergilah ke tempat sunyi, pergilah ke lembah, pergilah ke gua, pergilah ke kuburan, pergilah ke tempat yang kosong dengan ya rumah terbuat dari jerami. Nah, di sana, kemudian penting ini, di sana harus melenyapkan panca niwarana, 5 rintangan batin. Nah, hanya dengan melenyapkan 5 rintangan batin inilah kemudian kemungkinan untuk mencapai jana, untuk mencapai ketenangan yang lebih. Nah, jana ini juga disebut sebagai utari manusia dhamma, sebagai hal yang melampaui kemampuan manusia biasa, yaitu utari manusia dhamma. Nah, dengan melenyapkan 5 rintangan batin. Nah, kita melihat bahwasanya untuk mencapai jana juga ada hal-hal lain yang mesti diperhatikan. Nah, sekarang terkadang, maaf saja, ada ya beberapa orang, bahkan banyak orang, terkadang itu hanya apa? Hanya terfokus kepada yang penting, pokoknya meditasi, oh gurunya bagus, meditasi 3 hari pasti bisa mencapai jana. Ya barangkali ada beberapa orang bisa demikian, tetapi itu sesuatu yang sulit sekali. Mengapa? Kalau kita dalam hidup kita terbiasa dengan yaitu dengan indera yang tidak terjaga, dengan moral yang juga tidak terjaga, dengan keinginan yang terlalu banyak. Bagaimana hanya duduk beberapa hari saja kemudian mendapatkan ketenangan yang lebih, ketenangan jana. Sedangkan kalau kita melihat khotbah-khotbah Sang Buddha,
Nah, di sana dibutuhkan apa? Dibutuhkan yaitu penjagaan moral. Moralnya harus baik. Indranya juga harus terkendali. Jadi melihat objek, melihat yaitu rupa, mendengarkan suara, mencium bebauan, merasakan, mengecap rasa, bersentuhan, batin terkendali. Tidak mudah terbawa oleh emosi, oleh suka maupun tidak suka, terkendali dengan terkendali batinnya ketika merespon objek-objek luar. Dan orang demikian juga adalah orang yang mudah puas terhadap apa yang dimiliki, tidak banyak keinginan. Dalam kehidupan sehari-hari juga memperhatikan sati sambajana, waspada, penuh perhatian terhadap apapun yang dilakukan. Ya, ini seringkali mengacu kepada vipassana. Nah, di sini kalau vipassana itu adalah itu praktek sati sambajana, nah di sini juga ada istilah sati sambajana. Nah, sati sambajana ini dikembangkan terlebih dahulu, vipassana dikembangkan terlebih dahulu, kemudian membawa kepada pencapaian jana, samatha. Ya. Bisa demikian. Nah, sati sambajana pun juga harus dikembangkan. Apapun yang dilakukan, lakukan dengan penuh perhatian, dengan waspada, dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan. Sehingga apa? Memunculkan yaitu wakefulness, memunculkan sebuah kondisi batin yang senantiasa terjaga. Nah, baru kemudian pergi ke tempat yang kosong, bukan tempat yang gaduh. Nah, kalau Sang Buddha mengatakan bahkan vihara yang proper itu, vihara yang paling ideal itu kan vihara yang tidak terlalu jauh dengan kampung, tapi tidak terlalu dekat juga. Kalau terlalu jauh, ya sulit untuk mendapatkan makanan bagi para biku. Kalau terlalu dekat, nah itu nanti banyak bising, banyak kegaduhan. Makanya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat dengan kampung, dengan perkampungan. Kemudian juga harus tenang, ya tidak bising baik siang ataupun malam dengan suara-suara, termasuk suara yang sangat itu mengganggu adalah suara manusia. Nah, pergi ke tempat yang kosong, pergi ke hutan, pergi ke bawah pohon, pergi ke lembah, ke gunung, ke gua, ke kuburan. Ya, Sang Buddha juga menganjurkan pergi ke kuburan. Ya, untuk apa? Mendapatkan ketenangan. Karena orang kan tidak mau ke kuburan, jadi kalau ke kuburan itu pasti tenang. Atau kalau zaman dulu membuat gubuk terbuat dari jerami. Nah, itu juga bisa digunakan untuk bermeditasi. Nah, dari situ kemudian bermeditasi menggunakan yang biasa digunakan adalah objek keluar masuknya nafas dan melenyapkan 5 rintangan batin. Nah, ini penting. Nah, ini harus diketahui apa itu 5 rintangan batin. 5 rintangan batin dalam bahasa Pali yang digunakan itu adalah panca nivarana. Ya, panca adalah 5, nivarana adalah rintangan. Nah, dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, banyak sekali kita menemukan pentingnya untuk melenyapkan 5 rintangan batin. Nah, di sana ya salah satunya kalau kita ya membaca dari Samanya Pala Sutta, nah di sana kita bisa menemukan 5 rintangan batin ini harus ditinggalkan, harus dilenyapkan. Yang mana 5 rintangan batin ini diumpamakan seperti apa? Jadi kalau ya 5 rintangan batin adalah yang pertama adalah kamacanda, yaitu nafsu ragawi. Kemudian yang kedua adalah vyapada, itu semacam kebencian, ketidaksukaan. Ya, jadi oposit atau lawan dari keserakahan kamacanda. Kalau kamacanda kan inginnya apa? Menggenggam, inginnya melekati, inginnya untuk mendapatkan. Tapi kalau vyapada inginnya menolak. Nah, kemudian yang ketiga adalah tinamida. Nah, tinamida itu adalah rasa ngantuk, malas dan ngantuk. Sebenarnya tinamida itu yang ya sebenarnya malas. Hanya saja dalam definisinya, tina itu adalah kemalasan batin, yang memang itu murni dari batin, sedangkan midha adalah kemalasan yang juga disertai oleh fisik. Yaitu seperti misalnya kalau habis makan, ya habis makan itu kemudian merasa ngantuk, itu disebut sebagai midha. Ya salah satunya, itu adalah midha. Maka ada istilah bahwa salah satu yang menyebabkan midha, itu adalah bata samada. Bata adalah nasi.
Samada adalah mabuk nasi. Jadi setelah makan, rasa ngantuk itu disebut bata samada, mabuk karena nasi. Nah kemudian udaca kukuca, yang keempat. Udaca adalah kegelisahan, kukuca adalah kekhawatiran. Nah kekhawatiran di sini biasanya mengacu pada apa? Moral. Jadi kalau misalnya seseorang itu memiliki moral yang tidak baik, wah merasa cemas, merasa khawatir dengan kenapa kok saya melakukan berbagai macam kejahatan. Nah, atau misalnya berkaitan dengan apa? Orang belum pernah melakukan kebaikan, kemudian terus khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang karena belum pernah melakukan kebajikan. Nah, kekhawatiran di sini adalah kukuca. Yang kelima adalah wicikica, yang adalah keraguan-raguan. Nah, ragu-ragu di sini tentu bukan keraguan-raguan terhadap seperti nama orang, seperti nama pohon, nama rumah, dan sebagainya. Tapi lebih kepada keraguan-raguan terhadap praktek dhamma itu sendiri. Terutama adalah ragu-ragu kalau dalam Buddhis, ragu-ragu terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang di dalamnya tentu adalah ragu-ragu terhadap meditasi itu sendiri. Nah, 5 rintangan batin ini harus dilenyapkan. Nah, dalam Samanya Pala Sutta ini, rintangan batin yang pertama itu diibaratkan seperti apa? Seperti seseorang yang meminjam uang dari orang lain, kemudian digunakan untuk membeli perhiasan. Tetapi kemudian ketika perhiasan itu dikenakan, orang yang dipinjami uang itu datang, tahu, wah ini orang pinjam uang dari saya kok malah digunakan untuk seperti apa, seperti itu, untuk foya-foya, untuk hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Wah, kemudian perhiasan itu diambil semua. Apa yang terjadi? Ya dia malu. Nah, kama canda itu yang sifatnya adalah nafsu keinginan yang berkaitan dengan indera itu diibaratkan seperti itu, yang nantinya membawa kepada rasa malu. Nah, yang kedua adalah vyapada. Vyapada itu diibaratkan seperti seseorang yang sakit. Kok bisa demikian ya? Karena dikatakan dalam kitab ulasan bahwa orang yang sakit itu apapun makanan yang dimakan itu tidak terasa enak, akan terasa hambar. Walaupun itu makanan yang sebenarnya adalah mewah, makanan yang sebenarnya adalah mahal, yang bumbunya banyak, tetapi ketika dimakan karena dia sakit, dia merasa tidak enak, merasa hambar. Nah demikian pula kalau orang itu batinnya itu dikuasai oleh vyapada, dikuasai oleh kemarahan, ketidaksukaan, dikuasai oleh kebencian. Apapun dhamma yang diberikan, itu tidak terasa enak, tidak akan masuk, karena dikuasai oleh kemarahan. Nah itu jadi, kalau orang sedang marah-marah besar, diajari dhamma itu biasanya sulit sekali untuk masuk. Ya kenapa? Batin itu dikuasai oleh kemarahan, oleh kebencian. Seperti seseorang yang sedang sakit, dikasih makanan apapun rasanya hambar. Kemudian tinamida. Nah, tinamida atau kemalasan dan ngantuk ini itu diibaratkan seperti seseorang seseorang yang tertidur. Jadi kalau orang tertidur itu biasanya ya memang dia tidak akan tahu apa yang terjadi. Ya kan? Jadi misalnya begini, diumpamakan seperti kalau ada festival. Ada festival. Kemudian ketika ada festival terjadi, orang yang tertidur itu ya tidak tahu apa yang sedang terjadi di festival tersebut. Nah, kemudian besok paginya orang-orang bercerita, wah tadi malam itu ada festival, banyak sekali tarian-tarian, banyak sekali pokoknya hal-hal yang bisa dilihat menarik sekali. Nah sementara orang-orang itu sudah membicarakan keindahan, kemenarikan dari festival tersebut, ya orang yang tertidur ya tidak akan tahu. Dia tidak bisa bicara apa-apa. Nah demikian pula kalau batin kita itu dikuasai oleh tinamida,
oleh rasa ngantuk, oleh kemalasannya. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan batin dan jasmani kita. Kita tidak tahu apakah batin kita tenang atau tidak akan tahu. Batin kita terkonsentrasi atau tidak, ya tidak akan tahu. Memang batin sudah dikuasai oleh rasa ngantuk dan malas. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat, udah cakup kuca. Nah, udah cakup kuca ini, kegelisahan dan kekhawatiran itu oleh Sang Buddha diibaratkan seperti seseorang yang menjadi budak. Nah, jadi juga sama. Diibaratkan kalau misalnya ada festival, ya berbagai macam pertunjukan ada di sana. Sementara orang-orang sedang sangat senang untuk pergi ke sana untuk melihat berbagai macam pertunjukan. Ya orang ini yang dijadikan budak, yang menjadi budak tidak bisa. Dia harus kerja. Dia harus kerja ke sana kemari, diperintah oleh bosnya. Nah, kemudian besok paginya, ya budak ini kemudian oleh bosnya itu ya dilepas dari perbudakan. Tetapi walaupun demikian, sementara orang-orang itu bercerita, wah tadi malam itu banyak sekali pertunjukan yang indah, yang menyenangkan, yang enak dilihat. Tetapi budak ini tidak bisa bicara apa-apa. Ya wong dia memang sedang bekerja keras. Nah demikian pula kalau batin kita gelisah, batin kita khawatir, batin kita terus berlari, terus mengembara, tidak tahu arah, ya kita tidak akan tahu apa yang terjadi dengan batin kita. Kita tidak akan memahami. Kalau kita bicara tentang ajaran Buddha, ya kita tidak akan memahami apa itu anicca. Tidak memahami dukkha, tidak memahami anatta, karena batin kita terus terseret oleh kegelisahan dan kekhawatiran. Ketenangan tidak akan diperoleh, konsentrasi tidak akan dicapai. Nah, maka kegelisahan, kekhawatiran itu juga rintangan batin. Kemudian yang kelima yaitu vicikicca, yaitu keraguan-raguan. Ragu-ragu terhadap Buddha, terhadap Dhamma, terhadap Sangha, ragu-ragu terhadap prakteknya. Ini praktek saya itu membawa kepada manfaat atau tidak, sudah benar atau tidak. Nah, selama keraguan-raguan itu terus menerpa, terus menghantui, terus mencengkeram batinnya, ya perkembangan batin itu tidak akan muncul. Nah, jadi seperti seseorang yang ketika melakukan perjalanan sebagai seorang pedagang, kemudian melewati yaitu sebuah perjalanan yang konon katanya banyak sekali perampoknya. Nah, ketika melewati perjalanan tersebut, banyak keraguan-raguan, mau lanjut atau mundur, lanjut atau mundur, lanjut atau mundur, tidak bisa menentukan sikap. Nah, seperti itu kalau seseorang itu dikuasai oleh keraguan-raguan, ya dia tidak akan tahu bagaimana yang mesti dilakukan, sehingga batin akan terus kacau, batin tidak bisa tenang, batin tidak bisa terkonsentrasi. Maka 5 rintangan batin ini harus dilenyapkan. Nah, dikatakan kalau 5 rintangan batin ini dilenyapkan dalam khutbah yang samanya Pala Sutta, kemudian seseorang ya diibaratkan. Jadi seperti halnya kalau seseorang yang tadinya itu ya meminjam uang, nah kalau yang tadi kan meminjam uang kemudian digunakan untuk berbagai macam perhiasan itu kan. Nah, tetapi orang ini beda. Seperti halnya seseorang yang meminjam uang kemudian digunakan untuk bisnisnya lancar. Nah, jadi bisnisnya lancar, kemudian dia bisa mengembalikan uangnya. Nah, demikian pula seseorang yang terbebas dari kama canda, terbebas dari yaitu nafsu ragawi seperti itu. Menjadi free, menjadi tanpa beban. Kemudian yang kedua, jadi seperti halnya yang tadi seseorang ini sakit. Nah, kemudian ketika dia sakit tidak bisa makan sesuka hati dia, apapun makanan yang dimakan itu terasa hambar. Nah, ketika dia terbebas dari sakit, dia itu seperti seseorang yang bebas dari sakit, ya katakan orang yang terbebas dari vyapada, seperti orang yang terbebas dari sakit. Yaitu apapun makanan yang dimakan,
wah terasa enak. Apalagi makanan yang memang sudah enak, itu akan terasa enak. Nah, demikian pula ketika orang itu bebas dari vyapada, bebas dari kemarahan, dari kebencian, maka apapun damai yang diberikan, itu akan menyenangkan, akan dipahami dengan mudah. Nah, kemudian yang ketiga maaf saja tadi salah perumpamaan. Jadi kalau yang ketiga itu adalah seperti orang yang di penjara. Ya, jadi bukan orang yang tertidur. Walaupun sebenarnya sama. Dalam khotbah lain juga ada perumpamaan seperti orang yang tertidur. Ya, tidak karena tertidur maka dia tidak tahu apa-apa yang terjadi. Nah, kalau dalam ini seperti orang di penjara. Ketika orang di penjara kan dia tidak tahu apa yang terjadi, yaitu ya berkaitan dengan festival tadi, tidak akan tahu. Nah, tetapi ketika orang itu bebas dari penjara, dia di penjara, bebas dari penjara, kemudian ternyata walaupun bebas dari penjara, banyak ya katakan harta bendanya itu masih terjaga dengan baik, tidak ada kehilangan sama sekali. Nah, dia merasa bebas, dia merasa senang. Nah, demikian pula kalau orang ini terbebas dari tinamida, terbebas dari kemalasan, terbebas dengan rasa ngantuk, dia itu seperti orang yang terbebas dari penjara. Batinnya menjadi lega, batinnya menjadi tanpa beban. Nah, yang keempat adalah kalau orang terbebas dari udaca kukuca, dari kegelisahan, dari kekhawatiran, itu seperti seseorang yang terbebas ya dari dia yang tadinya sebagai budak, nah sekarang dia terbebas dari perbudakan dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kalau tadi apapun yang dia lakukan harus sesuai dengan yaitu mandat dari bosnya, sesuai dengan instruksi dari bosnya. Dia tidak bisa sebebas yang diinginkan. Tetapi begitu dia bebas dari yaitu perbudakan, nah seperti itu dia bisa bebas. Apapun yang ia ingin lakukan, nah dia bisa melakukannya. Tidak harus diperintah oleh bosnya. Nah, demikian pula orang yang terbebas dari kegelisahan, kekhawatiran, juga batinnya menjadi ringan, batinnya menjadi tanpa beban. Dia bisa mengarahkan batinnya kemana ia mau. Tentu dalam hal ini adalah mengarahkan batin ke hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Karena memang ini hasil dari konsentrasi, hasil dari ketenangan. Nah, yang kelima, kalau orang itu bebas dari keraguan-raguan itu, diibaratkan seperti seseorang yang tadinya melewati tempat yang konon katanya banyak penjahat, banyak perampok, sementara dia itu membawa banyak barang dagangan, nah dia terbebas dari tempat tersebut, wah merasa lega, merasa tenang. Nah, demikian pula, orang yang terbebas dari keraguan-raguan, batinnya juga menjadi tanpa beban, batinnya menjadi lega, batinnya menjadi rileks. Nah, dengan membebaskan batin dari 5 rintangan batin ini, nah, seseorang memungkinkan untuk mencapai tingkatan-tingkatan jana. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tentu dalam perjalanan seseorang mengarahkan batinnya untuk mencapai tingkatan-tingkatan jana dalam yaitu pengembangan ketenangan, ya tentu banyak hal lain lagi, banyak hambatan yang mesti dihadapi. Ya, ini juga telah disampaikan di dalam yaitu kitab Visuddhimagga. Jadi kalau dalam suta-suta biasanya yang mengacu pada yaitu bagaimana seseorang harus melenyapkan 5 rintangan batin. Nah, tetapi dalam Visuddhimagga selain 5 rintangan batin juga ada beberapa hal lain juga yang terkadang mengganggu seseorang dalam upaya untuk mencapai pencapaian jana yang disebut sebagai dasa paliboda atau 10 rintangan, 10 ya. Jadi paliboda itu seperti apa? Penghalang ya. 10 penghalang. Jadi ada 10 penghalang yang terkadang itu menjadi pengganggu. Pada saat kita proses untuk bermeditasi, nah 10 hal ini bisa menjadi pengganggu. Yang pertama adalah awasa. Awasa adalah tempat tinggal. Nah, tempat tinggal juga bisa menjadi pengganggu. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan, ya memang tempat tinggal yang ideal itu adalah tempat tinggal yang tidak terlalu jauh dari kampung, juga tidak terlalu dekat. Tempat yang sunyi, tempat yang sepi, tempat yang tidak bising, tempat yang sebenarnya tidak banyak bendanya. Nah, jadi dikatakan kalau tempatnya itu ya tempat yang bising, yang banyak orang, nah itu memang sulit untuk terkonsentrasi. Apalagi memang
ya salah satu rintangan dalam meditasi untuk mencapai ketenangan, apalagi konsentrasi tinggi jhana, itu adalah suara. Maka ada istilah sada kantaka jhana. Jadi, suara itu adalah duri dari pencapaian jhana, pencapaian ketenangan yang tinggi. Nah, sehingga suara itu adalah duri. Maka kita mendapatkan tempat yang lebih sepi itu lebih baik. Tapi kalau mendapatkan tempat yang bising, tempat yang banyak suara itu memang sangat mengganggu. Maka awasa atau tempat tinggal juga sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian kula yang kedua. Nah, kula ini adalah family, keluarga. Tapi di sini bukan mengacu kepada keluarga kerabat, tetapi keluarga dalam artian kalau kami terutama karena Visuddhimagga juga diarahkan untuk para biku biasanya, nah itu mengacu kepada apa? Kedekatan dengan keluarga tertentu, dengan umat. Artinya apa? Kalau terlalu dekat dengan umat juga tidak baik. Terlalu jauh, ya itu juga tidak baik karena kita masih membutuhkan 4 kebutuhan pokok. Terlalu dekat sampai memiliki intimasi dalam artian dekat sekali sehingga apa? Sehingga kalau keluarga tersebut mendapatkan masalah, kemudian mereka bersedih, wah ikut bersedih. Kemudian keluarga tersebut mendapatkan yaitu keberuntungan. Nah, keberuntungan sampai mereka tuh bahagia sekali. Wah, kita juga ikut bahagia. Itu bukan sekedar mudita, tetapi memang kebahagiaan yang muncul karena apa? Kemelekatan. Nah, diombang-ambingkan oleh kondisi umat yang terlalu dekat. Nah, itu juga menjadi masalah. Ya tentu sebagai seorang rumah tangga juga ya ini mengapa itu agak sulit karena apa ya, kedekatan dengan anak, dengan istri, dengan orang tua itu memang begitu kuat sehingga ini pun juga menjadi salah satu pengganggu. Ya, kemudian juga laba keuntungan juga sama. Jadi keuntungan di sini ya terlalu banyak barang, terlalu banyak benda. Ya, terlalu banyak benda dari misalnya yang kita butuhkan kan secara pokok 4 kebutuhan pokok. Tetapi kemudian banyak hal lain lagi. Ya, karena umat mungkin punya keyakinan, kemudian banyak yang berdana. Nah, kemudian itu terlalu banyak benda yang diperoleh itu juga bisa menjadi pemikiran, bisa menjadi pikiran, ya itu juga bisa mengganggu. Nah, kemudian juga gana, ya banyak pengikut. Jadi kalau banyak pengikut, banyak pertanyaan juga. Nah, kalau banyak pertanyaan ya juga terganggu juga. Makanya ini juga menjadi salah satu pengganggu. Nah, kemudian juga ada banyak pekerjaan. Ya, banyak pekerjaan, terlalu sibuk dengan berbagai macam pekerjaan. Nah, kalau di dalam khotbah-khotbah Samudra ada istilah kammarama. Jadi salah satu yang mengganggu seseorang dalam pengembangan batin adalah kammarama, suka sibuk. Nah, suka menyibukkan diri. Ini juga sama. Jadi menjadi pengganggu. Kemudian adhana. Adhana adalah perjalanan. Nah, kalau kita itu suka melakukan perjalanan juga menjadi pengganggu. Nah, tetapi sebenarnya hal-hal ini sebenarnya bukan berarti menjadi pengganggu. Artinya begini, misalnya apa? Awasa. Ya, awasa di sini kan tempat tinggal. Nah, kalau tempat tinggal ini apakah itu menjadi pengganggu? Ya, sebenarnya asal tempat tinggalnya baik, yaitu malahan menjadi ya penyokong bagi kita, yang mendukung bagi kita. Kalau tempat tinggalnya itu ya tidak terlalu bising, tidak terlalu gaduh, tempat tinggalnya itu simpel, lebih sederhana, itu sebenarnya lebih menjadi penyokong. Demikian pula tentang kula juga sama. Itu bukan pengganggu, tetapi kalau sampai melekat dengan keluarga, dengan family, dengan umat, itu yang menjadi pengganggu. Keuntungan juga tidak, tetapi kalau kemudian sampai melekatinya, terlalu banyak melekatinya, itu menjadi pengganggu. Kemudian pengikut juga sama. Yang menjadi masalah adalah melekatinya. Termasuk adalah pekerjaan ya. Kalau terlalu banyak pekerjaan memang itu menjadi pengganggu. Oleh sebab itu dalam Visuddhimagga dikatakan sebenarnya kalau memang ada pekerjaan dan pekerjaan itu adalah memang harus dikerjakan, kerjakan dulu. Kalau sudah selesai dikerjakan, ya kemudian baru dilanjutkan meditasi. Ketimbang misalnya dipikirkan. Nah, jadi kalau kita punya pekerjaan itu dipikirkan, itu juga menjadi pengganggu. Makanya biasanya kalau kita itu dalam retreat meditasi, misalnya, ya kalau kita punya tugas kewajiban, misalnya kalau pagi harus bersih-bersih, harus membersihkan kuti kita masing-masing, ya kita bersihkan.
Karena kalau kita sudah punya jadwal demikian, kemudian kita tidak membersihkan, yaitu dalam meditasi itu bisa menjadi gangguan. Seakan-akan terkadang tidak mengganggu, tetapi ada semacam ganjalan yang sebenarnya itu juga walaupun itu halus sekali, itu bisa menjadi gangguan. Maka kalau pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dikerjakan, kerjakan dulu. Maka dalam kitab komentar ada sebuah cerita. Ada seorang bante yang sebenarnya beliau itu sudah mahir dalam pencapaian jhana. Ya, bisa mencapai bahkan arupa jhana. Kemudian beliau duduk bermeditasi. Tetapi setelah sekian lama duduk meditasi tidak mencapai jhana. Beliau merasa aneh, kenapa kok tidak bisa mencapai jhana? Biasanya mudah sekali. Kemudian terpikir, oh iya tadi itu ada yaitu pemikiran ingin membersihkan kuti. Nah ternyata keinginan untuk membersihkan kuti itu menjadi ganjalan walaupun itu halus sekali. Ganjalan yang halus itu pun bisa menjadi pengganggu. Mengganggu bante tersebut yang sudah mahir dalam jhana pun tidak mencapai jhana. Maka kalau memang ada pekerjaan yang mesti dikerjakan, kerjakan terlebih dahulu. Termasuk adalah adana perjalanan juga sama. Kalau memang ada sebuah yaitu tugas yaitu harus melakukan perjalanan, maka itu juga harus dilakukan terlebih dahulu. Daripada menjadi gangguan, menjadi pemikiran. Atau misalnya secara bijaksana diputuskan bahwa memang hari ini memang tidak sepatutnya untuk melakukan perjalanan, misalnya begitu. Diputuskan sehingga tidak menjadi gangguan. Atau kalau memang itu penting sekali, misalnya harus mengunjungi orang tua yang sakit, mengunjungi bante lain yang ingin lepas jubah, kemudian memberikan nasihat, itu harus dilakukan. Jangan sampai mengganggu pikiran. Nah, kemudian juga nyati. Nah, nyati di sini baru mengacu kepada kerabat. Ya, itu juga menjadi masalah. Ya, kalau misalnya walaupun sebagai seorang bante, seorang biku, kadang-kadang kalau keluarganya itu punya masalah juga menjadi pemikiran. Nah, sehingga ada sebuah cerita di dalam yaitu ya dalam sutta kemudian juga diterangkan lebih lanjut dalam kitab komentar. Ada seorang bante yang beliau itu menjadi bante kemudian tetapi masih punya banyak pemikiran tentang keluarga. Karena dia punya istri, punya anak 6, semuanya perempuan dan semuanya ditinggal oleh suami-suami mereka. Sementara ada yang punya anak 1, ada yang punya anak 2. Wah, kepikiran sekali. Ia senang-senang, hidup tenang menjadi biku, keluarganya sengsara, tidak ada kepala rumah tangga. Istrinya sendiri dengan anak-anak perempuannya. Wah, dia kepikiran sekali. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha memberitahukan kepada Raja Pasenadi Kosala. Nah, oleh Sang Raja tahu maksud Sang Buddha, maksudnya adalah supaya keluarga tersebut disokong. Kemudian Raja Pasenadi kemudian yaitu ya menyokong istri dari bante tersebut, artinya ya mantan istri dari bante tersebut dan juga anak-anak perempuannya. Jadi mantan istrinya dijadikan seperti ibunya sendiri dan anak-anaknya ini seperti saudara-saudaranya. Nah, seperti itu apa? Artinya apa? Memang nyati keluarga itu juga bisa menjadi rintangan. Tetapi kalau tidak menjadi sudah bebas dari semua itu ya memang tidak menjadi rintangan. Kemudian juga ya termasuk adalah abada penyakit dan juga ya banyak belajar dan juga keinginan untuk mencapai kekuatan gaib itu juga menjadi rintangan. Nah, dalam hal ini seperti penyakitnya. Terkadang kalau penyakit itu ya kalau kita memang itu sakit emah, sakit perut misalnya harus diobati. Sakit kepala harus diobati. Jadi kalau memang itu adalah sakit, itu harus diobati. Tetapi kalau kemudian setelah diobati dengan berbagai macam cara kok tidak bisa. Nah, dalam Visuddhimagga itu disebutkan di sana. Ya, seseorang harus bertekad, saya tidak mau diperbudak oleh penyakit. Nah, kemudian apa? Lanjutkan meditasi. Jadi kalau memang sakit harus diobati. Tapi kalau sudah diobati dengan berbagai macam cara kok tidak bisa sembuh, ya sudah. Langsung bertekad, saya tidak mau diperbudak oleh penyakit fisik. Kemudian meditasi. Kemudian juga berkaitan dengan belajar ganta juga sama. Itu juga kalau misalnya memang ada hal-hal yang memang harus dipelajari, ya lebih baik dipelajari. Atau misalnya kalau sebagai seorang guru dan harus mengajar murid,
ya itu harus diajarkan terlebih dahulu, secepatnya. Kalau sudah, kemudian baru lanjutkan meditasi, supaya tidak menjadi pikiran. Dan termasuk adalah kemampuan, nah, katakan keinginan untuk mencapai kekuatan-kekuatan gaib. Nah, di sini memang bisa menjadi pengganggu. Oleh sebab itu, dalam meditasi ya sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kita melenyapkan kotoran batin. Itu yang terpenting. Kalau batinnya memang sudah fleksibel, sudah matang, kan seperti yang Sang Buddha katakan, bisa diarahkan kemana saja yang orang tersebut mau. Hanya diarahkan ke hal-hal yang positif. Tetapi untuk sementara ya yang terpenting adalah bagaimana seorang yogi, seorang bermeditator ya hanya berjuang untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, hal-hal ini selain pancaniwarana, selain 5 rintangan batin juga bisa menjadi gangguan. Bisa menjadi hal yang mengganggu dalam upaya untuk mencapai ketenangan yang lebih. Oleh sebab itu tentunya adalah ya harus diperhatikan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ya seperti yang juga kita ketahui bersama, bahwasanya ketika orang mencapai jana, ya dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, yaitu juga ada tahapan-tahapannya. Jadi setelah melenyapkan 5 rintangan batin, yaitu batin bisa diarahkan untuk mencapai jana pertama. Yang mana dalam jana pertama dikatakan seseorang ya memiliki ya 5 faktor. Sebenarnya faktor-faktor lainnya banyak, tetapi biasanya yang dominan seperti 5 faktor. Ada vitaka, ada vicara, ada piti, ada sukha, dan juga ada ekagata. Nah, dalam khotbah-khotbah Sang Buddha ya biasanya dikatakan bahwasanya ya seseorang mencapai jana pertama yang disertai dengan vitaka dan vicara. Dan juga disertai oleh piti sukha. Ya, piti sukhena vivik kajang. Jadi disertai oleh yaitu piti sukha, oleh katakan kegiuran, oleh kebahagiaan yang muncul karena viveka. Nah, viveka itu artinya adalah apa? Pengasingan. Pengasingan dari 5 rintangan batin. Pengasingan dari kesenangan indera. Nah, ketika seseorang itu terasing dari kesenangan indera, itulah kemungkinan untuk mencapai pencapaian jana pertama, dan jana-jana selanjutnya itu sangat memungkinkan. Itulah kenapa ya dikatakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha bahwasanya meninggalkan kama sukha, seseorang itu mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Meninggalkan kesenangan indera, seseorang bisa mendapatkan yaitu kebahagiaan karena nikama. Karena meninggalkan kesenangan indera, yaitu kebahagiaan jana. Nah, oleh sebab itu dalam praktek meditasi juga biasanya ada beberapa khotbah Sang Buddha. Nah, seseorang untuk mengarahkan batinnya dalam pencapaian jana biasanya harus apa? Harus melenyapkan persepsi kampung. Disebut gamasanya. Gambaran-gambaran, kesan-kesan yang berkaitan dengan perkampungan. Mengapa demikian? Karena biasanya kalau kita itu berpikir tentang kampung, membayangkan tentang kampung, atau katakan ada berbagai macam pikiran tentang kampung, itu di situ ada kesenangan indera. Nah, alih-alih yang muncul adalah gamasanya, persepsi tentang kampung, kesan-kesan tentang kampung, kemudian diganti dengan apa? Aranyasanya. Persepsi, kesan-kesan tentang hutan. Kenapa? Karena kalau kita sudah berpikir tentang hutan, membayangkan hutan, merenung hutan, kita tinggal di hutan, maka kesannya apa? Kesannya kita itu sudah terasing. Terasing dari kesenangan indera. Nah, ini juga penting. Membawa kepada batin untuk lebih terbebas dari kesenangan indera. Karena hanya dengan terbebas dari kesenangan indera, maka kebahagiaan yang lain, yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yaitu kebahagiaan jana, itu memungkinkan untuk bisa diperoleh. Maka, dikatakan bahwa piti sukha, kegiuran, kebahagiaan yang muncul dari jana pertama adalah kegiuran, kebahagiaan yang muncul, yang lahir dari viveka, dari keterasingan. Terasing dari, yaitu kesenangan indera. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah jana kedua. Nah, jana kedua ini biasanya ya
disampaikan oleh Sang Buddha bahwa orang yang mencapai jana kedua itu harus apa? Melenyapkan vitaka dan vicara. Nah, piti suka masih di sana, kegiuran, kebahagiaan masih di sana. Nah, tetapi piti suka di sana, kalau yang jana pertama itu vivek kajang, ya vivek kajang piti sukena, ya, artinya memiliki piti suka karena viveka, muncul karena viveka. Nah, di sini bukan viveka, tetapi adalah samadhijang, kegiuran, kebahagiaan yang muncul karena konsentrasi. Mengapa itu muncul karena samadhi? Karena vitaka bicara sudah tidak ada. Nah, karena vitaka bicara di sini, walaupun di sini vitaka bicara bukan vitaka bicara yang muncul dalam kehidupan keseharian, dalam artian yang kasar, tapi vitaka bicara di sini mengacu pada ya bentuk pikiran yang membawa kepada objek yang diperhatikan dalam meditasi. Tetapi itu juga bagian dari apa? Bagian dari sebuah kegelisahan yang halus. Nah, sehingga ketika vitaka dan vicara sudah tidak ada, maka kegiuran dan kebahagiaan di sini muncul karena samadhi, muncul karena konsentrasi. Ya, dalam jana pertama sudah ada samadhi, sudah ada konsentrasi, tetapi tidak sekuat dengan konsentrasi pada jana kedua. Nah, ini jana kedua. Yang ketiga, jana ketiga adalah vitaka, vicara, dan piti itu sudah tidak ada. Maka yang ada suka dan ekagata, kebahagiaan dan juga ekagata. Ya, ekagata itu adalah pemusatan pikiran ya. Tadi tidak saya sampaikan. Ekagata. Eka itu adalah one, gata itu has gone to the one, has gone to the oneness, telah pergi kepada satu, yaitu kepada objek atau batin sudah menyatu. Nah, biasanya oleh Sang Buddha dalam jana ketiga ini juga ada satu istilah yang disampaikan dalam khotbah-khotbah Sang Buddha yang dikatakan sebagai upekako satima sukawihari. Jadi orang yang mencapai jana ketiga itu adalah orang yang batinnya betul-betul seimbang, upeka, satima yang memiliki perhatian, dan juga sukawihari yang berdiam di dalam kebahagiaan. Ada suka di sini, masih ada suka yang berdiam di dalam kebahagiaan. Upekako satima sukawihari. Nah, di sini ada istilah sati perhatian. Ini juga penting. Mengapa? Karena ada beberapa orang berpikir, meditasi menggunakan sati perhatian itu kan hanya di vipassana. Nah, tentu ini sesuatu yang harus diluruskan. Perhatian sati itu harus dimunculkan oleh seseorang yang mempraktekkan apakah yang ingin mengembangkan ketenangan atau yang ingin mengembangkan kebijaksanaan. Perhatian di sini, sati di sini harus dimunculkan. Tidak bisa tidak. Orang mempraktekkan samatha, orang yang mengembangkan ketenangan melalui samatha bhavana, itu juga harus memiliki perhatian sati. Nah, sehingga bahkan ketika mencapai jana ketiga, itu dikatakan sebagai upekako satima sukawihari. Orang yang batinnya seimbang, memiliki perhatian dan berdiam dalam kebahagiaan suka. Nah, suka itu masih ada. Nah, kemudian mencapai jana ketiga, kemudian mencapai jana keempat. Nah, catuta jana. Ketika orang mencapai jana keempat, ya, di sana dikatakan hanya ekagata. Nah, kalau di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, nah di sana dikatakan apa? Ya, upekako upeka sati parisuding. Nah, sukanya tidak ada. Suka dalam artian yang tadi ada dalam jana ketiga sudah tidak ada. Tapi adalah upeka sati parisuding. Orang yang sudah murni, baik dalam upeka keseimbangan batin maupun dalam perhatian. Jadi perhatiannya itu sudah kuat sekali ketika orang mencapai jana keempat. Nah, di sana seseorang sudah tidak memiliki suka, ya sudah tidak ada suka, sudah tidak ada kebahagiaan, batinnya sudah betul-betul seimbang. Maka orang harus melampaui baik duka maupun suka, batinnya sudah seimbang. Nah, itu ketika orang mencapai jana keempat. Nah, dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, selain 4 jana ini, ketika batin dikembangkan lagi, nah seseorang juga akan mencapai jana-jana, pencapaian jana yang melampaui materi.
yang tadi juga sudah saya sampaikan, sudah saya singgung, yaitu adalah mencapai akasan canayatana, akin canayat, winyanan canayatana, akin canayatana, dan juga newasanya nasanya yatana. Nah, untuk mencapai akasan canayatana, landasan akasa itu ruang, akasa itu sebenarnya angkasa. Kemudian diterjemahkan sebagai ruang tanpa batas, ya. Karena apa? Angkasa itu seperti ruang tanpa batas. Nah, untuk mencapai yaitu landasan angkasa, landasan ruang tanpa batas, seseorang harus melampaui materi. Meninggalkan segala bentuk persepsi tentang materi, yaitu rupasanya, jadi meninggalkan persepsi materi, baru kemudian seseorang akan mencapai itu, yaitu landasan ruang tanpa batas. Tetapi ketika seseorang itu memperhatikan landasan ruang tanpa batas sebagai objeknya, itu pun juga menjadi hilang. Ruang tanpa batas yang seakan-akan masih ada materi, walaupun itu bukan materi, karena ketika ada ruang berarti ada materi, tetapi yang dilihat adalah ruang tanpa batas. Nah, seperti bukan materi juga, dan memang bukan materi, tapi masih ada seperti ada semacam, yaitu ya media di sana antara materi dan non materi, karena itu adalah ruang tanpa batas, angkasa. Nah, memperhatikan ruang tanpa batas, kemudian seseorang mencapai vinyanan canayatana, mencapai kesadaran tanpa batas. Jadi sudah masuk kepada yang diperhatikan bukan ruang, tetapi sudah betul-betul yaitu batin, yaitu vinyananya, yaitu kesadarannya, yang terlihat sebagai kesadaran tanpa batas. Nah, tetapi ketika diperhatikan lagi kesadaran tanpa batas itu juga lenyap. Kemudian muncul apa? Landasan kekosongan, semua menjadi kosong. Yang tadinya vinyana, kesadaran yang tanpa batas, kemudian menjadi apa? Akincan, akinca. Kinci itu adalah sesuatu, akinci itu bukan sesuatu, artinya kosong. Landasan kekosongan. Tetapi yang namanya landasan kekosongan itu juga ada persepsinya, masih kuat persepsinya. Tapi begitu diperhatikan sebagai objek, nah kemudian seseorang meninggalkan landasan kekosongan, kemudian mencapai sebuah kondisi yang disebut sebagai newasanya nasanya yatana. Landasan yang bukan persepsi, tapi juga bukan tanpa persepsi. Jadi persepsinya sudah halus sekali, seakan-akan tidak ada persepsi. Nah, di sini pencapaian atau kata pengembangan ketenangan yang tertinggi tidak lain adalah newasanya nasanya yatana. Nah, itu telah dicapai oleh yaitu para pertapa lain juga, tetapi oleh Sang Buddha diajarkan lagi kepada para siswa beliau, karena ini juga membantu seseorang dalam upaya untuk penyelunyapan kotoran batin. Dan apalagi kalau seseorang itu mengerti ajaran Sang Buddha tentang 4 kebenaran mulia, mengerti tentang anicca, tentang dukkha, tentang anatta, yang itu semua adalah pandangan yang benar. Nah, pencapaian ketenangan, pengembangan ketenangan ini juga akan sangat membantu dalam upaya untuk pelenyapan kotoran batin, sehingga kalau kita memperhatikan definisi dari jalan mulia menuju 8, terutama adalah sama-samadhi, konsentrasi yang benar, yang adalah 4 pencapaian jana, itu pun juga tidak sekedar 4 pencapaian jana, tetapi ada konsentrasi jana yang juga dilengkapi oleh 7 faktor lainnya. 7 faktor lainnya tidak lain adalah pandangan benar, kehendak pikiran yang benar, ucapan, perbuatan, penghidupan, usaha benar, dan juga perhatian yang benar. Baru kemudian kalau konsentrasi itu muncul, maka itu disebut sebagai konsentrasi yang benar. Nah, ini yang nantinya menjadi ya jalan yang membawa kepada pencerahan. Konsentrasi yang disertai oleh faktor-faktor lainnya dalam jalan mulia berunsur 8. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan yaitu Dhamma kelas sesi kedua berkaitan dengan bawana, ya saya kira sampai di sini.
Kalau tidak salah saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara 70 menit. Ini sudah ya 75 menit, sehingga saya kira sudah cukup dari saya, dan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Santacito yang telah memaparkan bawana part kedua ini dengan begitu baik dan begitu jelas. Ya, sebelum saya membuka pertanyaan, saya akan membacakan beberapa kesimpulan mengenai materi part kedua dari bawana. Ya, di sini Bante Santacito sudah menerangkan dengan cukup detail dengan temanya part kedua ini lebih ke arah bagaimana mengembangkan samatha. Ya, kalau saya tangkap seperti itu ya Bante. Mohon dikoreksi bila ada kesalahan. Dua pengembangan atau bawana, samatha dan vipassana ini bersama-sama memiliki tujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Meditasi samatha sudah ada sebelum Sang Buddha membawakan Dhamma. Sang Buddha tetap mengajarkan meditasi samatha dikarenakan meditasi samatha untuk mencapai jana tidaklah mudah. Mereka yang ingin berlatih harus memiliki moralitas yang baik dan dapat mengatasi segala rintangan-rintangan batin, yaitu panca niwarana, dengan tujuan untuk melenyapkan segala kekotoran batin. Ya, dalam Mahasakaja Sutta, Sang Buddha juga menceritakan perjalanan pencerahannya juga dengan menggunakan atau berlatih jana. Nah, lalu bila kita ingin melatih jana, melatih ketenangan untuk berlatih pencerahan juga, di sini ada beberapa cara, yaitu cara mengembangkan ketenangan untuk pencapaian pencerahan, yaitu yang pertama haruslah terkendali dalam sila atau moralitas atau patimokkha bagi para biku. Memiliki indriya samwara, pengendalian indriya yang baik ketika landasan indriya kontak atau menyentuh dengan objek tidak timbul kekotoran batin. Yang ketiga, memiliki santuti atau santosa atau perasaan puas terhadap segala apapun termasuk atau yang dimasukkan dalam 4 kebutuhan pokok, yaitu berarti seorang yang berlatih ketenangan ini juga harus berlatih untuk memiliki sedikit keinginan. Lalu yang keempat, yaitu haruslah memiliki sati sampanjana, yaitu apapun yang dilakukan harus dengan penuh perhatian, baik ketika melihat, mencium, berdiri, berjalan, ataupun berbaring, dan lainnya segala aktivitas. Lalu yang kelima, harus memiliki jagara atau mindfulness, kondisi batin yang terjaga atau penuh dengan kewaspadaan. Lalu yang keenam, Sang Buddha juga menyarankan kepada siswanya ketika 5 hal ini telah dilakukan dengan baik, Sang Buddha menyarankan kepada siswanya, pergilah ke hutan, ke gunung, ke kuburan, ke lembah, atau rumah yang kosong, tempat yang tenang dan suci, dan di sana berlatihlah untuk melenyapkan panca niwarana. Nah, setelah itu, barulah Sang Buddha menyarankan untuk berlatih jana-jana dari jana 1 sampai jana keempat. Ya, poin yang paling penting adalah bahwa pengembangan bawana ini tidak terlepas bahwa kita ingin melenyapkan kotoran batin, tidak cukup hanya dengan fokus kepada latihan vipassana. Samatha dan vipassana haruslah kita latih, baik apakah samatha terlebih dahulu atau vipassana terlebih dahulu, atau kita latih secara berbarengan. Ya, itu adalah kesimpulan yang dapat saya rangkum dari penjelasan Bante Santacito. Ya, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, saya mempersilakan dulu apakah dari yang di Zoom ini adakah yang ingin bertanya. Nah, bila ada yang ingin bertanya, bisa langsung menekan tombol raise hand, atau misalkan yang bermalu, memiliki rasa malu untuk bertanya langsung, bisa chat di room Zoom-nya juga, atau juga yang menyaksikan di YouTube bisa langsung tulis di komen untuk pertanyaannya, ataupun bisa bertanya, mengirimkan pertanyaannya secara private ke host Zoom Wihara Padumutara. Ya, oh ya, saya persilakan kepada Saudara Rusli Wijaya untuk bertanya langsung kepada Bante.
Ya, kepada Saudara Rusli dipersilakan. Mandami Bante, izin bertanya ya Bante. Ya, silakan. Bante, ketika kita sudah bisa merespon suatu kondisi ya Bante, suka ataupun duka ya Bante, dengan perenungan anicca, dukkha, dan anatta, hal apa yang bisa kita kembangkan lagi untuk berikutnya Bante? Terima kasih Bante. Ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, dalam hal ini kalau kita merenungkan tentang anicca, tentang dukkha, tentang anatta, itu sebenarnya kan mengacu kepada kebijaksanaan. Yang tidak lain kalau kita ya mengkategorikan ke dalam dua jenis pengembangan batin, ini mengacu kepada vipassana. Tentu perenungan terhadap anicca, dukkha, anatta ini ya tidak akan berhenti, dalam artian ya sebelum mencapai arahanta itu akan terus dilakukan, akan terus dikatakan harus dikembangkan terus pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta. Tetapi ada kalanya kita akan tahu sendiri, tahu dalam artian begini, kira-kira ini ketenangannya ada tidak? Karena seperti yang minggu lalu saya sampaikan juga, kalau seseorang merenungkan tentang anicca, dukkha, anatta tanpa disertai ketenangan, biasanya muncul kegelisahan pikiran. Nah, ketika muncul kegelisahan pikiran, maka harus apa? Harus disertai dengan ketenangan. Ya, kita akan tahu seberapa porsi ya perenungan yang mesti kita munculkan, seberapa porsi ketenangan yang mesti kita munculkan. Nah, sehingga ketika sudah mulai ada kegelisahan karena perenungan, harus dibuat rileks, harus dibuat tenang. Nah, demikian pula kalau sudah terlalu tenang tetapi tidak ada kebijaksanaan di situ, ya juga harus dimunculkan kebijaksanaan. Nah, ini bagaimana ketenangan dan kebijaksanaan itu dibutuhkan dalam praktek meditasi ini. Dan ini akan terus berkembang. Jadi artinya ya ini akan terus berkembang satu sama lainnya. Jadi kalau ditanya tadi, apa yang mesti kita lakukan ketika sudah mampu merenungkan anicca, dukkha, dan anatta? Ya sambil memperhatikan juga ketenangan ada tidak. Kalau ketenangan tidak ada ya harus disertai dengan ketenangan, harus dengan rileks, harus dengan batin yang tenang, batin yang tidak terburu-buru, batin yang tidak terbawa oleh udacca, kegelisahan. Nah, tetapi kalau sudah tenang dan tenang sekali yang nantinya bisa membawa kepada ngantuk, kemalasan, kemudian terseret oleh ngelamun, nah ini harus hati-hati. Harus dimunculkan juga semangat dan juga perenungan terhadap anicca, dukkha, dan anatta. Kalau itu memang yang mesti katakan direnungkan atau yang mesti dikembangkan berkaitan dengan perenungan. Nah, biasanya juga yang perlu disampaikan juga di sini bahwasanya merenungkan anicca, dukkha, dan anatta itu juga sebenarnya bukan final. Artinya ini juga sebagai instrumen, sebagai jalan. Jalan untuk apa? Jalan yang membawa kepada nibbida, yang membawa kepada ketidaktertarikan, disenchantment dalam bahasa Inggris, nibbida. Ada yang menerjemahkan kemuakan, rasa jijik, muak. Ya rasa, tapi kalau muak, jijik kok rasanya seperti negatif ya. Ini ketidaktertarikan karena apa? Melihat anicca, melihat dukkha, melihat anatta. Jadi kalau orang melihat anicca, segala sesuatu tidak kekal, yang menyenangkan juga tidak kekal, maka apa? Tidak tertarik lagi, nibbida. Nah, dari nibbida ini kemudian juga memunculkan viraga, jadi tidak ada nafsu. Sedikit demi sedikit nafsu untuk menggenggam, nafsu untuk melekat juga tidak ada. Nah, sehingga mengarahkan kepada batin apa? Batin letting go, batin yang melepas, batin yang tidak melekat. Nah, artinya melihat anicca, dukkha, dan anatta pada akhirnya membawa kepada batin yang tidak melekat. Kalau yang dilihat adalah tidak kekal, ngapain juga dilekati? Kalau yang dilihat adalah ternyata bisa menimbulkan dukkha, menimbulkan penderitaan, kalau dilekati, digenggam, ngapain juga melekati? Kalau yang dilihat ternyata adalah tanpa diri, bukan diri, hanya sekedar fenomena yang muncul dan lenyap, ngapain juga digenggam, dilekati? Nah, sehingga di sini pada akhirnya, ketika orang mempraktikkan meditasi dengan cara demikian, merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, di saat yang sama batinnya juga akan semakin apa? Semakin tidak menggenggam. Batinnya semakin tidak melekat.
Dan itu yang kemudian kalau kita mengacu pada Bahya Sutta, khotbah Sang Buddha terhadap Bahya, itu pada akhirnya seseorang ini batinnya terarah. Untuk apa? Didik tidak matang bawisati. Ketika melihat itu pada akhirnya apa? Hanya sekedar pengalaman melihat. Tidak dibumbui dengan apa kemelekatan di situ, hanya sekedar pengalaman semata, pengalaman melihat. Sute suta matang bawisati, ketika mendengar itu juga hanya sekedar pengalaman mendengar. Tidak dibumbui dengan berbagai macam embel-embel. Seperti ini milikku, ini aku, ini diriku, hanya sekedar pengalaman mendengar. Termasuk adalah mute muta matang. Mute muta matang itu mengacu pada membaui, mengecap, dan juga bersentuhan, juga sama, sekedar pengalaman. Dan termasuk di sini adalah vinyate vinyata matang bawisati. Ketika ada pikiran, itu juga pada akhirnya hanya sekedar apa? Sekedar pikiran semata, yang itu muncul dan lenyap, yang tidak patut untuk dilekati. Nah, jadi kondisi batin yang di situ ada the sense of letting go, jadi ada semacam yaitu ya kecenderungan untuk melepas, itu akan semakin muncul ketika orang itu memahami ketidakkekalan, duka, dan juga anatta. Itu kelanjutannya. Tetapi ya di samping itu juga ya batin kita itu juga perlu apa melihat ini ada ketenangan tidak. Kalau misalnya terlalu banyak merenung, ketenangannya itu terganggu, ada kegelisahan, ya harus ada disertai dengan ketenangan juga supaya tidak menjadi gelisah. Nah demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Anumodana, Bante. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Lusli yang telah bertanya. Baik, setelah ini saya akan membacakan pertanyaan yang masuk dari Saudara Rahmat. Ya, sebelum saya ingin mengingatkan bahwa sesi tanya jawab pertanyaan yang akan kami tanyakan langsung kepada Bante ini hanya sampai pukul 9. Ya, kami informasikan kepada para rekan sedama yang menonton baik via Zoom dan via YouTube. Sesi ruang pertanyaan hanya dibuka sampai jam 9 ya. Jadi ini untuk membatasi supaya sesi tanya jawab ini tidak terlalu memakan waktu banyak. Ya, jadi setelah pukul 9 mohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kami tampilkan. Ya, kami lanjut ke pertanyaan dari Saudara Rahmat Adiwarga. Selamat malam Bante, apakah ada orang yang berada dalam kondisi jana, indera pendengaran dan penciumannya masih aktif, terkait suara sebagai musuh dari jana? Anumodami Bante. Ya. Ya, sejauh apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, tentunya ketika orang mencapai jana, bahkan jangankan yang dutiya, tatiya, atau catuta jana, bahkan yang padama jana pun juga ya indera pendengaran itu sudah tidak ada, sudah tidak aktif. Indera penciuman juga sudah tidak aktif. Yang ada itu hanya sekedar ya batin itu sendiri, batin yang terpusat dengan objek. Maka ketika orang mencapai jana, ya seseorang tidak akan mendengar suara. Begitu suara terdengar berarti sudah keluar dari jana. Maka dikatakan ya tadi bahwa sadak kantaka jana, bahwa suara itu adalah duri dari jana. Nah, tetapi orang-orang yang mencapai tingkat konsentrasi itu ya ada konsentrasi tertentu yang itu bukan jana, tetapi itu adalah konsentrasi yang itu juga diperoleh dengan pencapaian, dengan katakan melenyapkan 5 rintangan batin, atau dengan meniadakan 5 rintangan batin. Itu bukan pencapaian jana, tetapi itu sudah ada pidi, kegiuran, sudah ada pasadi, sudah ada ketenangan, dan itu juga sudah kebahagiaan yang di luar kesenangan indera itu ada. Dan di sana memang pendengaran masih ada, penciuman juga masih ada, tetapi batin itu ada kegiuran di sana, ada piti di sana, ada pasadi di sana. Itu juga dialami oleh banyak orang. Jadi seperti misalnya ya seseorang itu ya pada saat meditasi karena 5 rintangan batin sudah tidak ada, kemudian ya merasakan bagaimana batin terkonsentrasi dengan objek, tetapi pendengaran masih ada. Bahkan penciuman bisa terjadi juga.
dan seluruh tubuh bisa merasakan seperti kapas, ringan, halus, lembut seperti kapas, itu bisa terjadi. Tetapi itu bukan jana. Tetapi itu sudah sebuah konsentrasi juga. Dan pada waktu itu memang pendengaran bisa masih ada. Pendengaran, penciuman bisa masih ada. Bahkan pikiran yang berkaitan dengan apa yang terjadi pun juga masih aktif sekali. Hanya saja sudah berbeda sekali dari katakan ya itu kesenangan indera, bukan kesenangan indera. Tapi bukan jana juga. Nah, kalau sudah jana seperti yang Sang Buddha sampaikan, ya indera pendengaran ya sudah tidak ada, makanya suara itu sudah menjadi apa? Menjadi kantaka. Kantaka adalah duri. Ya, jadi sudah tidak ada. Seharusnya demikian. Ya, demikian saya kira. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, masih pertanyaan dari Saudara Rahmat Adiwarga untuk pertanyaan yang kedua. Bante, menjelang parinibbana, Sang Buddha masuk kondisi jana 8, lalu menuju jana 4, jadi mundur maksudnya. Baru parinibbana, apa tujuannya? Mohon penjelasannya, Bante. Ya, memang tidak disebutkan dalam kitabnya ya. Jadi dalam kitabnya kan memang hanya menyatakan bahwa Sang Buddha ini mencapai jana ke-1, 2, 3, 4, sampai kemudian arupa jana, sampai jana ke-8, kemudian mundur lagi sampai jana pertama. Ya, bahkan sampai mencapai Niruddha Samapati ya. Jadi Niruddha Samapati ini merupakan kulminasi dari samatha dan vipassana. Nah, bukan nibbana, tetapi itu adalah konsentrasi juga, tetapi juga bukan sekedar samatha, ada vipassananya. Nah, kemudian mundur ke jana ke-8, arupa jana, dan mundur lagi sampai jana pertama, naik lagi sampai mencapai jana ke-4, baru kemudian parinibbana. Itu dalam ceritanya. Tetapi tidak ditemukan kenapa Sang Buddha melakukan itu, tujuannya apa, tidak disampaikan, tidak disebutkan. Ya, tetapi kita bisa ya logika kita itu adalah ya Sang Buddha juga ingin menunjukkan kepada para siswanya bahwa pencapaian jana ini juga penting untuk dipraktekkan, penting untuk dikembangkan. Sehingga bahkan ketika beliau parinibbana pun juga memasuki kondisi-kondisi jana. Tetapi walaupun itu tidak disebutkan di dalam sutanya, tidak disebutkan. Alasannya apa tidak disebutkan. Tetapi ini menjadi katakan ya menjadi pertanda bahwa pencapaian jana juga penting untuk dikembangkan. Ya, saya kira demikian. Oke, terima kasih Bante atas jawabannya. Baik, kita akan lanjut membacakan pertanyaan dari YouTube. Ya. Dari Saudari Sento Fiandi, malam Bante, mau nanya, dalam mencapai penerangan sempurna ada 7 faktor. Mohon penjelasan dalam Bojjhanga Parita Anumodana, Bante. Iya. Ya, kalau Bojjhanga Parita itu sebenarnya itu parita yang diambil dari 2 sutta, ya berkaitan dengan Bojjhanga, tetapi waktu itu memang ya diambil karena ada 2 Bante yang sakit. Bante Mahakassapa dalam satu kesempatan, dalam kesempatan lain adalah Bante Mahamoggallana sakit. Nah, Sang Buddha mendatangi, ya dalam kesempatan yang berbeda tentunya, mendatangi Bante Mahakassapa dan juga mendatangi Bante Mahamoggallana. Buddha menyatakan bahwa 7 faktor pencerahan telah saya kembangkan secara sempurna. Nah, intinya begitu. Nah, kemudian 2 Bante ini dalam kesempatan berbeda ya, ini berpikir ketika Sang Buddha mengatakan demikian, wah, Sang Buddha saja, ya, saya saja yang mengembangkan Satta Bojjhanga, 7 faktor pencerahan yang hanya segini saja, itu hasilnya sudah luar biasa. Apalagi Sang Buddha yang mengatakan sempurna, telah sempurna mengembangkan 7 faktor pencerahan, pasti sangat luar biasa. Nah, itu dalam kitab komentar dikatakan ketika Bante Mahakassapa berpikir demikian, wah, kemudian pada waktu itu lagi sakit. Kemudian apa? Muncul piti kegiuran. Jadi batinnya tergiur, karena muncul piti, kemudian darah yang kotor tadi menjadi bersih. Dengan darah yang kotor menjadi bersih, kemudian penyakitnya pada waktu itu lenyap total. Dan itu juga terjadi kepada Bante Mahamoggallana. Nah, itu yang di dalam Bojjhanga Parita, itu diambil dari 2 khutbah dalam Samyutta Nikaya.
Nah, kemudian apa itu 7 faktor pencerahan? Nah, 7 faktor pencerahan di sini adalah sati, ya sati sambojangga, jadi perhatian sebagai faktor pencerahan, ya jadi sati perhatian, sambojangga, ya sambojangga itu kata sambodi dan angga, ya sambodi dan angga itu faktor, sambodi itu adalah pencerahan. Jadi sati sebagai faktor pencerahan. Jadi sati yang kedua adalah dhamma vicaya, penyelidikan terhadap dhamma. Dhamma di sini mengacu pada ya objek yang diperhatikan, termasuk kondisi batin yang diperhatikan oleh sati. Kemudian wirya, semangat. Kemudian piti, kegiuran. Pasadi, ketenangan, baik fisik maupun batin. Samadhi, konsentrasi. Yang terakhir adalah UBK, keseimbangan batin. Nah, kalau ingin lebih jelas, lebih detail, ya ada ya salah satu bagian dari Sangyutta Nikaya, terutama dalam Mahawagga Pali, itu ada namanya Bojjhanga Sangyutta. Nah, di sana hal-hal berkenaan dengan sata bojjhanga disebutkan, ya dari apa? Dari ahara atau katakan makanan atau sebab-sebab yang bisa menyebabkan 7 faktor ini muncul, kemudian juga apa yang bisa membuat 7 faktor ini tidak muncul, yang tadi telah saya sampaikan, ya tentang berkaitan dengan pancanivarana. Jadi kalau orang batinnya itu dicengkram oleh pancanivarana, 5 rintangan batin, sulit sekali untuk memunculkan 7 faktor. Bahkan mustahil untuk memunculkan 7 faktor pencerahan. Jadi dalam Bojjhanga Sangyutta di sini seringkali dikatakan, sementara 5 rintangan batin ini adalah penyebab yang menyebabkan kebijaksanaan lemah. Nah, sata bojjhanga, 7 faktor pencerahan adalah penyebab yang menyebabkan kebijaksanaan semakin berkembang. Nah, dalam penjelasan tentang 7 faktor pencerahan banyak sekali. Yang salah satunya adalah bahwa sebenarnya 7 faktor pencerahan di sini berkembang ya antar satu sama lain itu saling menyokong. Jadi begini, dikatakan bahwa orang yang mengembangkan sati perhatian, nah biasanya kalau sati perhatian di sini mengacu pada Cattaro Satipadhana, 4 landasan perhatian. Orang yang mengembangkan sati perhatian di dalam 4 landasan perhatian, dia mengembangkan dhamma vicaya, penyelidikan terhadap dhamma. Mengapa bisa demikian? Ya karena orang yang berperhatian, orang yang punya perhatian terhadap objek, maka secara alami seseorang itu juga mengembangkan penyelidikan terhadap objek tersebut. Misalnya apa? Secara simpel sederhana. Kalau kita memperhatikan nafas, keluar masuknya nafas, maka di situ pasti akan ada pengetahuan tentang nafas. Oh, ini nafas panjang. Oh, ini nafas pendek. Oh, ini adalah sekedar nafas yang merupakan 4 unsur. Ada penyelidikan di situ. Nah, penyelidikan yang demikian itu adalah dhamma vicaya. Maka dhamma vicaya ini juga bagian dari kebijaksanaan. Jadi ketika ada perhatian, maka ada kebijaksanaan. Maka ada istilah sati, ada sampajana. Nah, di sini ada sati, maka ada dhamma vicaya. Ketika ada perhatian, maka memunculkan sebuah penyelidikan terhadap objek yang diperhatikan. Tentu berkaitan dengan yaitu ajaran Sang Buddha. Ya, sesuai dengan ajaran Sang Buddha, diselidiki atas dasar ajaran Sang Buddha. Nah, ketika ada penyelidikan terhadap dhamma, terhadap fenomena, terhadap objek yang diperhatikan, maka di situ secara alami muncul apa? Semangat, wirya muncul. Jadi orang yang mengembangkan dhamma vicaya, dia juga mengembangkan wirya. Semangat muncul. Ketika ada penyelidikan, maka muncul semangat. Nah, ketika muncul semangat di dalam dhamma, di dalam katakan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, karena ini adalah pengembangan kualitas-kualitas batin yang bermanfaat, maka di situ akan memunculkan apa? Kegiuran piti. Maka orang yang mengembangkan wirya juga mengembangkan piti, kegiuran. Akan muncul kegiuran. Orang yang senantiasa bersemangat dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, kusala dhamma, maka muncul kegiuran. Piti berkembang. Nah, ketika piti berkembang,
batin itu tergiur, batin itu diserap atau katakan diliputi oleh kegiuran, maka fisik menjadi rileks, menjadi tenang. Batin juga menjadi tenang, muncul pasadi. Dengan adanya piti memunculkan pasadi, ketenangan batin dan juga ketenangan fisik. Nah, orang yang fisik dan batinnya menjadi tenang, itu akan menjadi terkonsentrasi, samadhi muncul. Ya, batin menjadi terkonsentrasi. Dan orang yang batinnya terkonsentrasi, batinnya juga menjadi seimbang, UPK muncul. Nah, sehingga di sini, dari sati muncul dhamma vicaya memunculkan wirya, wirya memunculkan piti, piti memunculkan pasadi, pasadi memunculkan samadhi, samadhi memunculkan UPK. Nah, itu kalau mau yaitu mengkaji di dalam yaitu Satta Bhujangga, ya. Bhujangga Sanyutta di dalam Sanyutta Nikaya. Ya, saya kira ya penjelasannya saya kira demikian sudah cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante, penjelasannya sudah sangat lengkap sekali. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari saudari Jani. Selamat malam Bante. Umumnya rintangan kama canda dilemahkan dengan ekagata. Mohon penjelasannya, Anumodana Bante. Ya. Ya, sebenarnya ekagata ini ya, ekagata kan tadi saya sampaikan, ekagata has gone to the oneness, artinya ya has gone. Jadi batin telah pergi kepada penyatuan. Jadi has gone to the oneness. Batin telah menyatu dengan objek. Ya tentu kalau misalnya batin ini sudah terpusat dengan objek yang diperhatikan dalam bermeditasi, ya kama canda akan lenyap. Kama canda akan lenyap. Dan tidak hanya kama canda saja, yang lain-lainnya, yang rintangan batin lainnya juga akan lenyap. Kalau sudah batin terpusat dengan objek, itu sudah menjadi alaminya. Tetapi malahan di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, malahan biasanya Sang Buddha ini memberikan penjelasan bahwa kama canda harus dilenyapkan dengan asubha. Jadi ketika menjelaskan tentang 5 rintangan batin, kama canda dilenyapkan dengan asubha. Jadi merenungkan sifat menjijikan dari jasmani. Atau misalnya kalau kita mengembangkan dari sisi makanan, jadi mengembangkan sifat menjijikan dari makanan. Ya, jadi ada istilah ahari padikulasanya. Persepsi terhadap makanan yang sifatnya menjijikan. Nah, tetapi biasanya adalah asubha yang berkaitan dengan fisik tubuh. Ini yang bisa dikembangkan. Ini yang bisa direnungkan untuk melemahkan, melenyapkan kama canda. Kemudian Vyapada dilenyapkan dengan apa? Pengembangan compassion, pengembangan kasih sayang. Jadi ada istilah hitanukampi viharati. Jadi seseorang hendaknya berdiam, mengembangkan, katakan keinginan bahwa makhluk-makhluk lain itu sejahtera. Yang dengan kata lain adalah mengembangkan karuna, mengembangkan kasih sayang. Dan dalam khotbah lain, seperti ada salah satu khotbah namanya Maharahulawada Sutta, yaitu dikatakan bahwa Vyapada kebencian dikembangkan dengan meta cinta kasih. Jadi kalau kama canda dengan asubha, Vyapada yang juga sifatnya adalah kebencian dengan meta ataupun dengan karuna, kasih sayang. Kemudian tinamida itu dengan semangat. Kalau kita malas, kita ngantuk, maka munculkan semangat, wirya. Kegelisahan dan kekhawatiran, nah itu baru dengan apa? Vipassana, dengan rileks, dengan penenangan. Ini lebih kepada seperti ekagata. Jadi ketika batin itu terbawa oleh kegelisahan, kekhawatiran, bagaimana kita memusatkan batin kita? Kita menenangkan batin kita. Itu disebut vipassana. Nah, sedangkan vicikicca yaitu keraguan-raguan itu harus ditenangkan, harus dilenyapkan. Kenapa? Ya dengan kita memahami mana yang kusala, mana yang aku salah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, memahami di sini bisa dengan apa? Kita dengan banyak belajar. Kita bertanya kepada guru, kita bertanya kepada teman yang juga ya bermeditasi, teman yang juga belajar dhamma, kita bertanya, kira-kira ini baik atau buruk, ini bermanfaat atau merugikan. Nah, dengan menanyakan hal-hal tersebut, maka ini bisa membawa kepada apa? Lenyapnya keraguan-raguan.
Nah, sehingga di sini kalau di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha biasanya kamacanda itu dilenyapkan dengan asubha. Walaupun tentu tidak memungkinkan juga bahwasanya maksudnya memungkinkan juga bahwasanya ketika batin terpusat, batin katakan fokus dengan objek, ya kamacanda juga akan lenyap. Ya, demikian ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Bante. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Amini Ika. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Mohon penjelasan tentang kesadaran terhadap kontrak indera selama meditasi. Contohnya ketika fokus kepada objek, terkadang ada suara yang memanggil nama pun tak terdengar. Hal ini sama keadaannya dengan pada kondisi tidur. Pun kontak indera pun tak bisa disadari. Mohon penjelasannya Bante. Ya. Sebenarnya kalau pada waktu itu Anda masih sadar sepenuhnya dengan objek meditasi, yaitu bagus. Artinya, kalau misalnya menggunakan objek keluar masuknya nafas, ya, objek keluar masuknya nafas, Anda sadar penuh dengan objek keluar masuknya nafas, kemudian tidak mendengar suara dan tidak ada objek-objek lain dan hanya objek nafas saja yang terpusat di situ, batin terpusat di situ, itu baik sekali. Tetapi kalau semuanya sudah tidak ada, berarti sudah, ya bisa juga kemungkinan sudah terbawa tidur. Kalau semuanya bahkan sudah tidak dialami, bahkan sudah tidak tahu kemana, artinya sudah bisa juga sudah terbawa tidur, sudah terlelap tidur. Nah, sehingga di sini dalam meditasi semaksimal mungkin justru kesadaran perhatian itu harus semakin meningkat. Jadi harus diingat, semakin seseorang itu katakan bermeditasi dan juga meditasinya benar, maka pada saat meditasi justru kesadaran kita, kewaspadaan kita, kalau tadi saya menggunakan istilah yang tadi Sang Buddha mengatakan jagara, ya wakefulness kita, itu semakin kuat. Jadi bukan semakin lemah, malahan semakin kuat. Jadi kesadaran kita yang sekarang ini sebenarnya ini lemah. Walaupun kita tuh melek begini, kita mendengar begini, itu sebenarnya lemah. Nah justru ketika seseorang itu meditasi dengan benar, kesadaran ketika bermeditasi itu semakin kuat. Wakefulness-nya itu semakin kuat. Nah terutama adalah terhadap objek meditasi, itu semakin kuat. Nah, sehingga kalau misalnya kok semuanya sudah tidak dialami, misalnya begitu ya, itu ya sebenarnya sudah tertidur. Sebenarnya sudah tertidur. Tetapi kalau batin itu fokus dengan objek, fokus dengan yaitu yang diperhatikan objek meditasi, yaitu justru akan semakin kuat perhatian terhadap objek, kesadaran terhadap objek itu semakin kuat, bukan semakin lemah. Nah, sehingga kalau meditasi objek yang diperhatikan itu semakin terlihat dengan baik, sementara objek-objek lainnya kok malahan tidak terlihat, suara tidak terdengar, tidak mencium bauan dan sebagainya, itu sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Ya perhatikan saja objek yang waktu itu diperhatikan. Yang lain-lain memang sudah tidak perlu dipikirkan. Ya demikian ya. Oke, terima kasih Bante. Ada satu pertanyaan lagi. Baik. Iya, ini privat. Selamat malam Bante. Apakah perbedaan antara witaka dengan sati? Apakah witaka hanya muncul pada saat mencapai jana? Ya, mohon penjelasannya Bante. Iya. Witaka itu kalau di dalam ya definisi di dalam pencapaian jana itu adalah bentuk pikiran yang membawa seluruh pikiran itu ke objek meditasi. Itu witaka. Witaka itu sebenarnya pikiran. Witaka itu artinya pikiran. Jadi ada semacam bentuk pikiran. Dan witaka ini sebenarnya muncul kapan saja. Bahkan dikatakan di semua cita itu ada witaka. Muncul, jadi tidak hanya ketika mencapai jana. Witaka itu muncul kapan saja. Sekarang pun juga ketika kita berpikir ya ada witakanya.
Hanya saja ketika orang mencapai jhana, ya vitaka di sini berfungsi membawa seluruh cita dan cetasika kalau dalam Abhidhamma, seluruh cita dan cetasika atau seluruh kondisi batin ke objek meditasi. Itu vitaka. Nah, sati itu perhatian. Sati itu adalah perhatian, kewaspadaan. Nah, ini sedikit berbeda. Sati itu perhatian atau kewaspadaan. Nah, jadi, tetapi tentu ya, namanya pikiran itu memang, ya satu momen pikiran itu banyak faktornya. Jadi dalam satu momen pikiran itu hanya ada banyak faktornya. Di situ ada sati, di situ juga ada vitaka. Nah, sehingga di sini untuk membedakannya ya vitaka itu adalah ya bentuk pikiran yang dalam hal ini dalam pencapaian jhana yang berfungsi untuk membawa seluruh kondisi batin ke satu objek, sedangkan sati ya perhatian itu sendiri, kewaspadaan itu sendiri. Waspada terhadap apa yang sedang terjadi. Itu adalah sati. Nah, kemudian apakah vitaka itu hanya muncul pada saat mencapai jhana? Ya tidak. Kapan saja vitaka itu bisa muncul, tidak hanya mencapai jhana. Ya, demikian ya. Ya, baik, itu adalah pertanyaan terakhir.